Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya arti gereja yang sehat secara finansial? Apakah itu cuma soal neraca keuangan yang seimbang? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang menyangkut soal kepercayaan, pelayanan, dan bahkan keadilan? Oke, coba lihat ini. Di depan kita, ini ada semacam peta jalan visual yang bakal jadi panduan kita. Ini bukan sekadar diagram alur uang biasa loh. Ini adalah sebuah model tentang gimana caranya keuangan bisa menjadi bahan bakar untuk sebuah misi yang lebih besar dan betul-betul berdampak. Jadi, ini dia nih perjalanan kita. Kita akan ikuti alur uangnya, mulai dari mana sumbernya, terus gimana uang itu dikelola untuk ngebangun kepercayaan. Dan yang paling penting, gimana dana itu akhirnya diubah jadi tindakan nyata untuk sebuah misi. Dan di akhir, kita akan lihat, apa sih dampak dari semua ini? Kita mulai dari bagian pertama ya, model keuangan yang sehat. Penting banget buat kita pahami, ini bukan cuma soal angka-angka. Tapi ini adalah sebuah ekosistem, sebuah aliran kepercayaan yang mendorong tindakan-tindakan nyata. Jadi, intinya apa sih? Keuangan gereja yang sehat itu adalah sebuah sistem. Sistem di mana dana didapat secara transparan, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan disalurkan secara adil buat menjalankan misi utamanya. 3 kata kunci ya, transparan, akuntabel, dan adil. Terus pertanyaannya, semua ini mulainya dari mana? Nah, kita masuk ke sumbernya. Pemberian. Inilah titik awal dari seluruh pelayanan itu. Jawabannya tuh simple, tapi fundamental banget. Semuanya dimulai dari kemurahan hati dan kerelaan jemaat itu sendiri. Inilah fondasi dari keseluruhan sistem yang akan kita bahas ini. Nah, lebih detailnya lagi, aliran dana ini datang dari 3 bentuk utama. Ada persembahan sukarela atau kolekte, lalu persepuluhan, dan ada juga donasi-donasi khusus yang biasanya diberikan jemaat untuk tujuan tertentu. Semuanya adalah wujud nyata dari kemurahan hati. Oke, setelah dananya terkumpul, kita masuk ke tahap yang paling krusial, pengelolaan. Anggap saja ini mesin kepercayaannya, tempat di mana kemurahan hati jemaat itu benar-benar dihargai dan dijaga dengan baik. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kepercayaan itu bisa didapetin? Dan yang mungkin lebih susah lagi, gimana cara ngejaganya biar terus ada? Nah, disinilah letak kejeniusan model ini. Ada 3 pilar akuntabilitas. Pertama, pencatatan yang akurat dan konsisten, nggak ada yang aneh-aneh. Kedua, laporan keuangan bulanan yang terbuka dan bisa diakses siapa aja. Dan ketiga, audit berkala oleh tim yang independen. Kombinasi ketiganya ini yang ngebangun tembok kepercayaan yang super kokoh. Nah, sekarang kita sampai ke jantungnya, ke intinya, pelayanan. Disinilah tujuan akhir dari semua ini, di mana dana nggak lagi cuma jadi angka, tapi diubah jadi aksi nyata yang punya dampak. Dan ini penting banget buat dicatat, tujuan utama model keuangan ini adalah outreach atau penjangkauan keluar. Fokusnya bukan buat numpuk harta di dalam, tapi justru menyalurkannya keluar untuk sebuah misi yang lebih besar. Prioritas misi yang pertama jelas, menyebarkan Injil dan kasih. Gimana caranya? Ya lewat pendanaan untuk penginjilan, dukungan buat para misionaris di berbagai tempat, sampai upaya yang lebih gede lagi, kayak membuka gereja-gereja baru di komunitas yang berbeda. Ini adalah wujud nyata dari pertumbuhan. Dan prioritas kedua, yang gak kalah pentingnya, membantu mereka yang lemah. Model ini nunjukin dengan jelas banget gimana kasih itu bisa diwujudkan secara nyata. Lewat bantuan makanan, pengobatan gratis, sampai beasiswa buat anak-anak yang membutuhkan. Ini bukti kalau setiap rupiah yang terkumpul itu punya dampak sosial yang real. Oke, ada satu kutipan penting nih yang jadi jembatan buat kita ke elemen pendukung berikutnya. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, ini membawa kita ke aspek keadilan di dalam organisasi itu sendiri. Iya iyalah, misi yang gede butuh orang-orang hebat buat menjalankannya kan? Makanya mendukung misi itu juga berarti memastikan upah yang layak, menyediakan asuransi kesehatan, dan menjamin dana pensiun buat para pelayan dan staf. Ini bukan sekedar biaya, tapi ini adalah investasi ke orang-orang yang jadi motor penggerak visi. Dan tentunya semua kegiatan ini kan butuh tempat ya. Karena itu, dana juga perlu dialokasikan untuk fasilitas dan operasional. Mulai dari ngerawat gedung, beli peralatan yang dibutuhin, intinya mastiin tempat pelayanannya itu selalu aman dan berfungsi dengan baik. Terakhir, model yang sehat itu nggak cuma mikirin hari ini,
tapi juga mikirin masa depan. Makanya sebagian dana dialokasikan buat masa depan. Bisa dalam bentuk dana cadangan buat darurat, rencana buat ekspansi jangka panjang, atau investasi yang bijak buat ngejaga stabilitas misi di tahun-tahun mendatang. Oke, setelah kita ngelihat semua alurnya dari hulu ke hilir, apa sih sebenarnya kesimpulannya? Apa yang sebetulnya dibangun oleh model keuangan yang berintegritas kayak gini? Poin utamanya tuh ini teman-teman, sistem keuangan yang sehat itu nggak cuma bikin rekening bank jadi sehat, jauh lebih dari itu. Dia membangun kepercayaan, dia jadi bahan bakar buat tujuan yang lebih besar, dan dia menciptakan perubahan nyata yang tahan lama, baik di dalam maupun di luar komunitas. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Kalau setiap rupiah itu bisa bercerita, kira-kira cerita apa yang lagi diceritain sama kondisi keuangan di komunitas kita masing-masing? Apakah itu kisah tentang transparansi, pelayanan, dan keadilan?